Baik, selamat pagi investor muda Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan dibagi menjadi dua. Yang pertama laporan kuartal, yang kedua adalah laporan tahunan. Untuk laporan kuartal itu biasanya muncul setiap 4 bulan sekali, sedangkan tahunan munculnya adalah setiap tahun sekali pastinya. Nah, eh, untuk laporan tahunan itu biasanya mempunyai anggaran atau tahun 2018, maka munculnya adalah di Maret atau April tahun 2019. Nah, laporan keuangan dapat dari mana? Untuk laporan keuangan ada 3 tempat untuk kita mencari di mana kita bisa mendapatkan laporan keuangan. Yang pertama dari webnya BI di idx.co.id atau di webnya emiten sendiri. Terus yang ketiga di Teachme. Yang di BI itu biasanya hanya 3 tahun dari laporan keuangan. Nah, sedangkan untuk web emiten itu nanti bisa antara 3 sampai 5 tahun. Sedangkan di Teachme karena ini berbayar, Teachme yang berbayar, kalau yang dua tadi adalah free. Nah, Teachme yang berbayar itu kita bisa mencari data sampai di tahun 1977. Tapi berbayar seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan uh, masuk ke bagaimana sih cara mencari laporan keuangan di 3 tempat tersebut. Mari. Oke, yang pertama kita akan masuk ke webnya IDX. IDX. Nah, sebenarnya menurut saya ini di sini itu sudah cukup lengkap informasinya. Data pasar ada, produknya apa saja di pasar modal. Nah, fokus kita adalah di perusahaan tercatat. Di perusahaan tercatat kita pilih di laporan keuangan dan tahunan. Nah, di sini sebenarnya di perusahaan tercatat ini juga ada aksi korporasi, keterbukaan informasi, prospektus. Biasanya ini untuk yang mau IPO, aktivitas pencatatan dan macam-macam. Nah, kita fokus di sini. Laporan keuangan dan tahunan. Biasanya laporan keuangan itu maksudnya laporan kuartal, lalu laporan tahunan adalah laporan yang dalam 1 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya kita pilih di laporan keuangan dulu ya. Di laporan keuangan kita maksudnya nanti yang kuartalan, kita tinggal ketik saja kodenya, umpamanya Unilever, UNVR. Lalu pengen lihat laporan keuangannya BBRI ya, tinggal di ketik BBRI. Lalu BBCA namanya Kino atau Cleo, Astra Autopart. Ini yang tinggal dipilih. Saya pilihkan yang 2018 supaya nanti ada laporan tahunannya. Kalau saya milihnya 2019 nanti belum ada laporan tahunannya. Baik, saya tinggal diklik cari. Nah, nanti di bawah akan muncul semuanya. Nah, contoh saya akan mendownload untuk laporan keuangan triwulan pertama. Pilih yang financial statement. Nih, financial statement, tinggal diklik, lalu akan muncul yang harus kita download. Biasanya untuk laporan triwulanan ininya kecil sih, apa namanya, nggak sampai 1 MB, hanya KB gitu. Ini karena sudah pernah saya download. Tapi kalau yang Anda nanti belum download, tinggal diklik yang ini. Pilihnya yang financial statement 1 UNVR. Di sini juga sama, financial statement 2018 1 Kino, lalu pilih yang PDF seperti itu. Nah, ini biasa ini dari BI kita disuruh memberi feedback tiap kali kita masuk ke webnya. Tunggu sebentar. Oke.
Selanjutnya kalau pengen nyari yang tahunan, tinggal ini digeser ke sini, dari laporan keuangan ke laporan tahunan, tinggal digeser, lalu tahunnya berapa, maunya 2018 ya, ya tinggal diklik cari, terus nanti semuanya sudah ada. Maunya pengen yang Kino ya tinggal annual report, Clio annual report, cari yang PDF ya, annual report yang PDF 2018 yang PDF. Nah ini ada 3, Anda bisa milih yang ini, annual report 2018 atau yang hanya versi Indonesia atau bahasa Inggris. Di BRI menyediakan 3 di BBRI. Nah untuk yang Unilever kita pilih yang bukan yang lampiran tapi yang annual report secara keseluruhan gitu. Kalau ini nanti dapatnya yang lampirannya saja. Nah ini untuk yang di IDE. Untuk yang di web perusahaan sendiri, saya contohkan di webnya Unilever Indonesia. Kita masuk saja. Biasanya antar emiten sama sih. Carinya nanti di bagian investor di sini. Bagian investor. Nah, lalu publikasi perusahaan. Nah, ada. Yang tahunan, yang keuangan ada semua. Kita coba yang tahunan. Nah, ini ada 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013. Malah ini sampai, nah banyak nih sampai 2009. Dan ini semuanya diberikan gratis. Tapi tidak semuanya sepanjang ini. Terkadang ada yang hanya 3 tahun, ada yang hanya 5 tahun gitu. Ini sampai 2009 kan luar biasa. Dan ini gratis. Yang ketiga lewat Teach Me. Nah, oke, di Teach Me ini kita pilih yang layanan data pasar modal. Kita klik. Nah, ini ada pengumuman untuk kampung pasar modal. Bentar, nunggu. Nah, ini ada harga paket datanya, kita butuh yang mana. Lalu paket data value ini lengkap, ada yang 250, ada yang 500, ada yang 1 juta sampai 3 juta. Semakin mahal pasti file yang bisa diunduh semakin banyak. Nah, dan ini syarat yang didapat apa saja di sini. Seperti itu. Lalu kalau kita masuk ke laporan keuangan, sebenarnya laporan keuangan itu isinya apa sih? Nah, ini contohnya ada 3 kuartal yang sudah saya download, lalu 1 yang annual report. Bedanya adalah di 3 kuartal ini. Pasti informasi yang kita dapat tidak selengkap di annual report karena di sini tidak menjelaskan banyak hal, hanya menjelaskan angka-angkanya saja. Paling enggak di sini kita bisa melihat untuk yang kuartal ya. Sama sih tadi, nanti untuk yang annual reportnya, jadi ada perbedaan. Untuk yang muncul di 31 Maret dibandingkan dengan kuartal sebelumnya biasanya seperti itu. Nah, ini 31 Maret dibandingkan dengan 31 Maret gitu. Umumnya untuk penjualannya sebenarnya bagus yang mana, sekilas untuk kuartal kita langsung bisa melihat, oh ternyata untuk kuartal 1 2018 itu penjualannya masih bagus di Maret 2017. Cuman ya kelemahannya karena ini hanya kuartal, maka informasinya nggak selengkap yang full years atau annual report. Saya contohkan yang annual report, halamannya pun beda. Contoh ini untuk yang tadi yang
triwulanan ya. Ini hanya 10 halaman bandingkan dengan annual report. Annual report sampai 390-an. Nah, di sini kita akan mendapatkan banyak hal tentang perusahaan. Nah, kita lihat daftar isinya dulu. Nah, di daftar isi ini sudah kelihatan. Mau melihat kinerja utama, ini paling enak nih, lihat di sini dulu. Sebenarnya kinerja perusahaan tersebut bagus atau enggak itu dilihat dari kinerja utamanya. Sampai di sini, ikhtisar data keuangan penting. Nah, kalau pengen mencari yang lain, ini juga ada. Umpamanya, contoh kebijakan pembagian dividennya seperti apa, prospeknya nanti seperti apa. Nah, di 2018 kondisi bisnisnya itu seperti apa. Nah, itu semuanya ada di sini. Coba kita ketik di kinerja utama gitu. Di pojok sini atau Ctrl F. Kinerja untuk penjualan ada 41,8 triliun. Untuk pertumbuhan growth-nya itu sebenarnya 1,5. Kalau tanpa kategori split bisa 2,4%. Jadi di Unilever ini tahun 2018 memang ada penjualan aset yang lumayan, akhirnya seperti bisa menaikkan laba dasar per sahamnya. Jadi Unilever menjual kategori spreadnya, salah satunya adalah Blue Band. Blue Band itu sekarang bukan punyanya Unilever, itu dijual di tahun 2018 sehingga menghasilkan seperti ada tambahan keuntungan gitu. Sebenarnya itu keuntungan normalnya adalah 919, tapi karena ada penjualan aset jadi 1194. Nah, di laporan keuangan ini kita akan mendapatkan banyak hal. Sebenarnya di laporan keuangan tahunan maupun triwulanan sama, intinya ada 3. Yang pertama adalah kita akan melihat posisi keuangan sektor asetnya. Ini aset macam-macam, lalu ada laporan laba ruginya. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Itu dari, nah ini semuanya sama di yang kuartalan maupun yang tahunan semuanya sama. Intinya di situ. Yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas. Seperti itu. Baik, ini awal atau dasar tentang pengenalan laporan keuangan. Terima kasih, selamat pagi. Semoga bermanfaat.